Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu riba, definisi riba, dalil riba, benda-benda ribawi, jenis riba, dan praktik-praktik riba. Oke, kalau gitu selamat menyimak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 130, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, "Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Secara bahasa, riba berarti ziyadah atau tambahan. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, salah satu cendekiawan Muslim abad 20 yang berasal dari Mesir, menyebutkan bahwa riba adalah setiap pinjaman yang di dalamnya disyaratkan adanya tambahan tertentu. Selanjutnya adalah jenis riba. Jenis riba ini diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, riba di dalam hutang piutang. Nah, riba hutang piutang ini ada riba qorad dan riba jahiliyah. Yang kedua, ada riba di dalam jual beli, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Selanjutnya ada barang ribawi. Sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus misal, sama, dan kontan. Jika berbeda jenis, maka diperjualbelikan sesuka kalian jika kontan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada jenis riba di dalam jual beli. Yang pertama adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah berasal dari kata nasa'a yang berarti menunda, menangguhkan atau menunggu, dan merujuk pada waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan imbalan tambahan. Contohnya seperti ini, si Fulan membeli emas 10 gram secara online, namun emasnya dikirim dalam 3 hari ke depan. Kenapa riba? Nah, harusnya emasnya dikirim pada hari itu juga, tidak ditangguhkan, karena bisa jadi setelah 3 hari harga emas bisa berubah. Riba dalam jual beli berikutnya adalah riba fadl. Dari segi bahasa, fadl adalah lebihan, sedangkan dari istilah riba fadl adalah lebihan atau penambahan kuantitas dalam transaksi pertukaran atau jual beli barang yang jenisnya sama. Contohnya seperti ini, si Fulan menukar emas 22 karat sebesar 10 gram dengan emas perhiasan 22 karat sebesar 8 gram. Dikarenakan perhiasan emas tersebut katanya limited edition. Kenapa sih riba? Walaupun perhiasan emas tersebut dikategorikan limited edition oleh penjual, namun kadar dan beratnya harus ditukar dengan kadar dan berat yang sama. Selanjutnya ada riba dalam hutang piutang, yaitu riba qorad. Adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan. Contohnya seperti ini, seorang rentenir yang meminjamkan uang 10 juta kepada peminjam, kemudian peminjam harus mengembalikan 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan dana tersebut untuk apa. Kenapa riba? Tentu saja karena tambahan 1 juta pada kasus inilah yang disebut sebagai riba qorad, yang hanya merugikan peminjam dan menguntungkan si rentenir. Yang selanjutnya ada riba jahiliyah, adanya tambahan nilai hutang karena adanya tambahan tempo pembayaran hutang, disebabkan peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktunya.
Contohnya seperti ini. Saat pengguna kartu kredit membeli barang senilai Rp1.000.000 dan tidak mampu membayar penuh saat jatuh tempo, maka pengguna diharuskan membayarkan bunga atas tunggakan kartu kreditnya. Kenapa riba? Karena ada tambahan nilai hutang ketika peminjam tidak bisa membayar tepat waktu. Alhamdulillah, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita terhindar dari bahaya praktik riba zaman now. Sehat-sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.